Firman Tuhan pada hari ini akan kita terima dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya pada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Baik kabarnya atau tidak baik-baik saja? Merasa senang bersukacita hari ini? Kenapa? Merah nganten ya, melihat nganten. Yang pernah manten untuk diberkati atau bagaimana teringat waktu dulu jadi manten. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, ingat-ingat. Ada yang lupa? Ada lupa pernah menikah? Bagi yang belum, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi. Berkat itu membuat kehidupan pernikahan menjadi ada kekuatan. Ya, walaupun memang orang menikah itu bukan perkara yang mudah. Nah, firman hari ini kita terima itu memang menggambarkan bagaimana susahnya sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu yang sudah lama menikah, apakah berkeluarga itu susah atau mudah? Kenapa susah? Yang bikin susah siapa? Yang membuat susah ya memang kita, karena memutuskan menjadi menikah. Tapi bisa jadi walaupun nggak menikah pun ya juga susah ya, karena memang hidup itu susah. Begitu manusia jatuh dosa memang hukumannya adalah susah. Nah, tadi di dalam ayat 16 dikatakan, jadi konteksnya itu adalah ini kisah tentang penciptaan ketika Adam Hawa sudah jatuh dalam dosa. Lalu ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu malu kok telanjang? Apa kamu makan buah dari yang kularang? Ibu Hawa bilang, itu gara-gara si ular itu yang bikin aku berdosa. Lalu ditanya ya, kemudian sehingga membuat suamiku juga berdosa. Adam ditanya, kenapa kamu ikut makan dari buah yang kularang? Dia bilang apa? Itu gara-gara istriku. Gara-gara wedoan itu loh yang buat aku berdosa. Maka kemudian mereka dihukum. Hukuman itu adil, baik untuk ular, untuk perempuan, maupun untuk Hawa. Saya sengaja mengulangi ya, Mas Alfred Tenis dan Mbak Vivi Supartini. Saya panggil Mas saja karena masih menikah, walaupun sudah bapak ibu ya, anaknya 3 ya. Ini hukuman untuk perempuan. Dikatakan demikian, firman-Nya kepada perempuan itu, artinya Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu,
namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini kaum perempuan yang sudah menikah. Betul nggak hukuman itu dirasakan oleh kaum perempuan? Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Mbak Vivi, betul nggak? Susah payahnya apa? Mengandung. Berapa bulan? Enggak sebulan keluar ya. Tak kira sebulan keluar. 9 bulan genep ya. Berapa kali kamu? 3 kali. Pertama kapok enggak? Kapok, aduh sakit. 2 kali, aduh sakit. 3 kali. Katanya yang ketiga sampai sesar ya, Mas Apet kemarin cerita. Itu kan susah. Waktu kamu menyadari itu sesuatu yang memang membebani, kamu merasa menyesal enggak? Merasa mengeluh tidak, Mbak Vivi? Ya apa sih susahnya orang mengandung, Bapak Ibu? Bagi yang pernah merasakan apa? Susah payahnya orang mengandung itu apa? Sing jawab perempuan Mas Tanto, Mas Ponco. Wong ora pernah mengandung kok gendong. Yang jawab perempuan mestinya kan? Apa perempuan? Oh. 9 bulan harus gembol bahasa Jawa. Gembol itu apa ya bahasa Indonesia? Mengantongi di kulit perut itu namanya gembol atau di saku. 9 bulan dia harus bawa kemana-mana dan itu tidak mudah. Bahkan banyak juga perempuan yang harus bekerja sementara dia mengandung besar. Dan itu dijalani dengan harus begitu, tidak boleh dilepas. Apa waktu mengandung ditinggal dulu di rumah itu saya simpan dulu, saya pergi keluar, bisa? Kan nggak bisa. Sebuah peristiwa yang walaupun itu dinanti banyak orang tapi bikin susah. Apalagi waktu nanti akan melahirkan. Waktu Mbak Vivi melahirkan menjerit-jerit tidak? Kenapa saya tanya begitu? Katanya sakit ya waktu melahirkan ya, betul nggak Ibu? Iya Pak. Pak mau tahu nggih orang ngeden kok meninggi Pak. Kan lang rasake mung krungu tok kupinge to. Udah kan sing rasake burung. Jangan mung ya ya sabar. Ayo terus paling gitu kan. Penak ya. Tapi yang apa bahasa Jawa ngeden, yang mengedan. Betul ya ngedan ya bahasa Indonesia, nanti dicek di Google. Iya, dicek di Google. Ngedan itu mungkin sama. Itu kan perempuan. Bahkan bisa jadi kalau yang nggak selamat itu ibunya atau anaknya, bahkan ada pula yang dua-duanya. Jadi itu memang toh nyawa atau bertaruh nyawa. Makanya seorang perempuan yang melahirkan itu luar biasa besar perjuangannya. Jadi kesimpulan kalau ada seorang anak kok sampai durhaka kepada orang tua, terutama perempuan, bakal apa Bapak Ibu? Ya, seperti jambu mete itu ya, yang kepalanya di bawah. Ya walaupun dengan orang tua laki-laki juga nggak boleh durhaka, tapi bobotnya luar biasa karena tanpa seorang ibu, anak nggak akan bisa lahir kemudian akan dibesarkan. Kalau ayam itu begitu dia menetas, andainya orang ibunya induknya mati, dia masih pergi kemana-mana mungkin ceker-ceker dan bisa kalau selamat bisa selamat. Tapi kalau seorang bayi tidak mungkin. Dia butuh asupan gizi dari seorang ibu. Dia sampai bahkan dirawat sampai besar, bahkan sampai dimandirikan. Bahkan mohon maaf, mungkin sampai selamanya pun yang namanya anak tidak mungkin bisa mandiri. Masih terus diperhatikan oleh orang tuanya. Kapan mandi? Setelah kemudian mati. Karena bagaimanapun tidak ada orang tua yang tega. Maka firman yang lain di Matius pasal 19, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka kata pergi meninggalkan itu berarti mandiri. Ini luar biasa ya Mas Apret yang dari Manumuti Timur ya. Tadi kemarin waktu saya kateksasi bertanya, kan memang harus pergi mandiri.
meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, memang Mas Apret ini luar biasa karena menikahi orang dari Jawa dan Mbak Vivi menjadi seorang istri dari suami yang sangat jauh jangkauannya. Nah, kalau misalnya tilik mertua kan sangat luar biasa jauhnya. Beda cerita kalau depan rumah sampai rumah kan tinggal nengok baru apa itu. Selesai tanpa ongkos. Tapi kalau Mas Apret kemarin saya tanya itu sampai kalau naik kapal sampai seminggu ya Mas ya. Kalau ke sana naik pesawat berapa jam? 2 jam. Tapi ongkosnya berapa? 10 juta mungkin ya. Itu kalau 1 orang lah. Kalau 2 orang tambah Anggita siapa? Aldi sama Amel, wah, sudah berapa? Ya nabung aja. Tapi memang bakti pada orang tua itu harus karena telah meninggalkan ayah dan ibunya dan harus bersatu dengan istrinya, tapi tidak boleh meninggalkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun susah payahnya waktu mengandung dibuat sangat banyak, tetapi engkau akan birahi pada suamimu dan engkau tidak berkuasa atas dirimu. Dulu waktu Mas Apret masih bujangan, waktu dapat duit karena kerja bisa makan seenaknya, pergi ke warung dan sebagainya. Tapi sekarang apakah bisa begitu? Bahasa Jawa kolu itu apa ya? Tega menelan. Sementara anak-anaknya mungkin nggak makan, belum makan terus, atau istrinya belum makan. Tega nggak kira-kira? Berarti kamu memang tidak berkuasa atas tubuhmu. Sudah menjadi satu daging. Ya. Dan sebaliknya, maka semuanya harus sepakat, harus sama-sama kemudian tahu. Yang berikut, ini hukuman untuk laki-laki, ya, untuk para suami atau Hawa atau untuk Adam. Ya, demikian. Jadi ternyata imbang juga. Ayat 17. Dan firman-Nya kepada manusia itu kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang pertama dulu, gara-garanya apa? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita runut peristiwanya ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa. Jadi waktu ular menggoda manusia, itu yang didatangi pertama siapa? Hawa. Saya kemarin bertanya kenapa kok tidak kepada Adam. Ini penting dan strategi iblis dalam menggoda keluarga-keluarga Kristen. Iblis pinter mencari celah bagi orang yang tidak mendengar langsung perintahnya. Jadi kalau orang itu nggak dengar langsung kata-katanya, jadinya apa? Tambah dowok, tambah cendak. Kalau orang nggak dengar langsung perkataannya, pasti tambah dowo, tambah panjang, tambah tidak karuan. Ditambah-tambah itu dikurangi, ditambahi. Nah, kalau duit dikurang katanya ya. Maka iblis pinter, dia mencari strategi justru disasar perempuan Hawa dan bilang begini, betul toh? Apakah betul semua buah di taman ini nggak boleh dimakan toh? Nah, ini sudah berbeda dengan perintahnya. Perintahnya kan hanya semua boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh. Tapi iblis memutarbalikkan, semua nggak boleh kan dimakan. Nah, dengan cara begitu Hawa menjadi ragu-ragu. Begitu orang itu ragu-ragu dan bimbang, di sanalah kemudian pasti akan jatuh kebimbangan dan dalam dosa kemudian. Hawa bilang, oh enggak gitu kok, yang dilarang cuma satu, semua boleh. Iblis masih pinter, kamu goblok Hawa. Justru kalau kamu mau makan, kamu akan seperti dengan Allah. Maka terjadi apa? Hawa kemudian terpesona dengan buah yang dilarang Tuhan. Sebab buah itu kelihatannya menarik, memberi kebijaksanaan dan juga enak dimakan. Maka dipetiklah, dimakan dan diberikan kepada Adam. Dan sayangnya Adam tanpa bertanya kemudian makan dan jadilah mereka dalam dosa. Nah, kemudian saya bertanya,
Dosa di keluarga itu bisa dimulai dari pasangan kita, Bapak Ibu. Kalau satu pasangan kita tidak kuat, bisa jadi keluarga itu menjadi berdosa dan runtuh. Maka tinggal siapa yang kuat harus mengingatkan. Dan dalam konteks ini memang yang membuat keluarga itu rusak adalah perempuan. Jadi memang perempuan tertuduh di sini ya, menjadi biang kerusakan dari keluarga. Tapi mungkin memang konteksnya itu cocok, karena apa? Perempuan gampang terpesona, gampang tergiur dengan kemewahan, dengan kegemerlapan dan bahkan kenikmatan. Sebab banyak contoh konkret betapa banyak anggota dewan, orang pejabat tinggi itu yang kolab, yang jatuh korupsi karena apa? Pergaulan para perempuan selebriti ini. Mereka datang ke mall, kumpul-kumpul, sosialita, kemudian pamer tas bermerek, pamer jam tangan bermerek, pamer mobil bermerek. Maka kemudian mereka panas dan terjadi apa? Mereka menggerakkan suaminya untuk mengambil buah yang dilarang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam keluarga, kira-kira siapa selama ini yang lebih kokoh dan siapa lebih lunglai? Apakah suami atau istri? Ya, mari kita teliti bersama-sama. Itu yang pertama. Harusnya Adam itu begitu menerima itu diingatkan, itu nggak boleh itu dilarang oleh Tuhan dan tidak memakan. Itu hukuman yang pertama. Maka kemudian maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi orang rekoso, orang bekerja, orang berjerih lelah, berjerih payah, berkeringat menafkahi keluarga itu sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya. Apakah ada habisnya? Tidak ada habisnya. Nah, kira-kira Mas Apret, dengan kamu tahu seperti ini, kamu mau terus enggak menghidupi anak istrimu? Ayo, mumpung diberkati Pak Pendeta loh. Boleh kamu, Pak, ini berat ya, ketoknya anak 3, istri 1, berat nggak jadi. Itu pilihan lo ya. Supaya apa? Supaya nanti apa telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia sampai kapanpun. Dan walaupun berat dijalani. Karena apa? Keluarga itu memang harus menderita, harus punya beban, tapi Allah ikut berkenan berkarya, maka ada berkat di sana. Dan itu seumur hidupmu sampai engkau kembali kepada tanah, karena engkau diambil dari tanah. Jadi Bapak Ibu, memang orang yang hidup menderita, hidup rekoso, punya beban kerja itu tidak akan habis selama-lamanya. Mungkin orang bilang, Pak, sudah pensiun, anak-anak sudah mentas, sudah berumah tangga, sudah enak, sudah di sana, di situ, di sana, ya tinggal berdua, tinggal menikmati hidup, kemana-mana dolan tinggal seenaknya, tanpa ada yang mengganggu, sudah tidak punya beban. Pertanyaannya, apakah begitu Bapak Ibu yang sudah begitu? Ya. Kenapa tidak? Mungkin dibebani dengan cucunya, mungkin dibebani dengan menantunya, mungkin dibebani dengan istrinya. Karena Pak, istrinya sudah tidak sekuat dulu. Mungkin dibebani dengan suaminya sudah tidak sekuat dulu, atau bahkan dibebani oleh hidupnya sendiri. Jadi memang sampai kita kembali kepada tanah. Tetapi mari kita tetap bersukacita, sebab ketika kita memutuskan menikah dan menyerahkan hidup pernikahan di dalam Tuhan, di sana Tuhan ikut berkarya dan menguatkan. Maka bukan mustahil keluarga itu menjadi damai sejahtera,
bukan karena kekuatan kita, tapi rasa berserah kepada Tuhan. Maka saya berharap dan berdoa biar Mas Alfred, Pak Alfred, Bu Vivi ya, setelah diberkati kemudian semakin dikuatkan. Ya, sekitar berapa tahun ya dari pendaftaran dulu sampai sekarang? Berapa tahun? Sejak mendaftar dulu, saya lupa ya. Ini kan tahun anak terbesar lahir tahun 2018, mungkin 2017 ya. 17 atau 16 daftar itu. Saya lupa ya, mungkin 17 ya. Karena anak yang terbesar itu Amel kan tahun 2018. Ya katakanlah setahun ya, sebelumnya kan berarti 2017 kamu mendaftar. Berarti 4 tahun, 7 tahun. 7 tahun baru kelar dan akan diberkati dan dicatat. Ya, ini perlu juga dicontoh sebab kesetiaan untuk menanti itu kan sebuah kesabaran yang perlu ditebus ya. Dan hari ini kita menyaksikan. Maka biarlah Tuhan berikan kekuatan pada saudara dan kita semua sehingga hidup pernikahan kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.